Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Denny dari Prodi PJKR R1B. Saya di sini akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang filsafat pendidikan idealisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan pendidikan. Karena materi dasarnya adalah tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat berkumpul atau titik tolak dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan dapat bersifat material. Contoh, landasan pesawat terbang. Dapat pula bersikap konseptual. Ada juga contoh dari landasan pendidikan, yakni landasan yang bersikap konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yakni aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari 2 sudut pandang, yakni pertama dari sudut praktek hingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi hingga kenal istilah studi pendidikan. Nah, kita akan membahas tentang praktek pendidikan lagi. Apa sih praktek pendidikan? Praktek pendidikan adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang yang mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan, yakni makro maupun mikro. Apa itu makro dan mikro? Makro dan mikro dapat dibedakan berupa kegiatan pendidikan atau bimbingan, pengajaran atau latihan. Studi pendidikan adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas yang tadi kita bahas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Nah, ada juga macam-macam landasan pendidikan. Ada beberapa ya. Misalkan landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis adalah merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupa menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang harus dilakukan menjadi tujuan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Ada juga landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau filsafah. Nih kita akan ngebahas tentang apa itu filsafah dulu ya. Filsafah adalah filosofi atau bersumber dari bahasa Yunani philein berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah suatu secara radikal, menyeluruh, dan berkonseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi yang mengenai kehidupan di dunia. Konsepsi-konsepsi konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dalam dunia pada umumnya bersumber dari 2 faktor, yakni religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran filsafat berbeda di antara keduanya gitu. Kawasan seluas religi namun
dekat dengan ilmu pengetahuan, karena filsafat timbul dari keraguan yang karena mengandalkan akal manusia. Ada juga tentang tinjauan filosofis termasuk pendidikan, yang berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya. Penggunaan istilah filsafat dapat dalam dua pendekatan, yakni yang pertama filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Ada juga filsafat sebagai kajian khusus yang formal yang mengutamakan logika gitu ya. Seperti epistemologi atau tentang benar dan salah. Jadi di sini etika tentang baik dan buruknya. Baik dan buruk, estetika tentang indah dan jelek, metafisika tentang hakikat yang ada termasuk akal itu sendiri, serta sosial dalam politik, filsafat pemerintahan. Ada juga kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat atau logika, epistemologi, etika, dan statika, metafisika, dan lain-lain. Akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan karena prinsip-prinsip dan kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Peranan filsafat dan bidang pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian, antara lain tentang keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup di dunia, sebagai yang disimpulkan tadi, sebagai zoon, politician, homo sapiens, animal educandum, dan sebagainya. Ada juga masyarakat yang berkebudayaan. Ada juga keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan, dan ada juga yang perlu seperti landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Nah, di sini ada juga hasil-hasil dari kajian filsafat tersebut, utamanya tentang konsepsi manusia di dunianya. Sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Beberapa aliran filsafat yaitu sebagai contohnya, yakni yang pertama naturalisme, yang kedua idealisme, dan yang ketiga pragmatisme. Apa itu naturalisme? Naturalisme aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Aliran ini bisa pula diberi nama yang berbeda dari suatu sesuai dengan variasi penekanan konseptual tentang manusia dan dunianya. Berbeda dengan aliran di atas, idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran atau realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental. Ide sebagai gagasan kejiwaan itu sebagai kebenaran atau nilai sejati absolut dan abadi gitu ya. Ada juga pragmatisme. Pragmatisme berarti dari aliran yang ketiga ya. Merupakan aliran filsafat yang
mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu yang harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan kepada kemanfaatan dari suatu kepada manusia. Ada juga salah seorang tokoh pragmatisme ya, menggunakan bahwa penerapan konsep pragmatisme secara eksperimental ya, melalui 5 tahap. Yang pertama, situasi tak tentu atau indeterminate situation, yakni timbulnya situasi ketegangan di dalam pengalaman yang perlu dijabarkan secara spesifik, yakni pengalaman yang perlu dijadikan secara spesifik. Yang kedua, ada diagnosi, yakni mempertajam masalah termasuk perkiraan faktor penyebabnya. Dan yang ketiga ini hipotesis. Apa tuh hipotesis ya, yakni penemuan gagasan yang diberikan dapat mengatasi masalah. Dan yang keempat, ada juga pengujian hipotesis, yakni pelaksanaan berbagai hipotesis dan membandingkan hasil serta implikasi masing-masing jika dipraktekkan. Ada juga nih yang kelima, berarti yang terakhir, evaluasi. Apa itu evaluasi? Yakni mempertimbangkan hasil setelah hipotesis terjadi dilakukan. Oleh karena itu, bagi pragmatisme pendidikan atau proses eksperimental dan metode mengajar, yang penting adalah metode pemecahan masalah. Pengaruh aliran pragmatisme tersebut bahwa terwujud dalam gerakan pendidikan progresif atau pendidikan progresivisme sebagai bagian dari suatu gerakan reformasi filosofis pada akhir abad dan awal abad di Amerika. Ada juga progresivisme menentang pendidikan tradisional serta pengembangan teori pendidikan dengan prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, anak harus bebas agar dapat berkembang wajar. Yang kedua, penumbuhan minat selalu pengalaman langsung untuk merangsang belajar. Jadi kalau praktek langsung itu supaya kita bisa makin paham gitu, makin merasakan yang sebenarnya gitu. Yang ketiga, guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan belajar, karena guru adalah contoh dan panutan yang harus memberikan efek negatif atau kegiatan negatif. Yang keempat, harus ada kerjasama sekolah dan rumah supaya apa ya? Jadi supaya antara kita udah belajar nih di sekolah, terus ada PR. Jadi kan itu kan PR kan pekerjaan rumah ya. Jadi si siswa biar bisa diajarkan tetap bisa belajar di rumah gitu. Lebih tepatnya ya pembelajaran dalam pengawasan orang tua. Ada juga yang kelima
sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan eksperimentasi. Nah, ada juga perlu dikemukakan secara ringkas. Ada 4 mazhab filsafat pendidikan yang besar mempengaruhi dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan. Keempat mazhab filosofis pendidikan itu Raja Mudyaharjo, ada Wayan Ardana, ada juga esensialisme. Apa itu esensialisme? Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang merupakan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Berdasarkan eklektisme tersebut maka esensialisme tersebut menitik beratkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak meleburkan prinsip-prinsipnya. Filsafat idealisme memberikan secara tinjauan yang realistik matematika yang sangat diutamakan. Idealisme juga penting artinya bagi filsafat realisme. Nah, di sini ada juga karena matematika adalah alat penghitungan penjualan dari apa-apa yang real, materi, dan nyata. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk de liberalar, yakni penguasa bahasa, termasuk retorika, ada juga gramatika, ada juga kesusasteraan, ada filsafat, ada ilmu kealaman, ada matematika, ada sejarah, dan juga ada seni keindahan atau fine art. Terus perennialisme. Ada persamaan antara perennialisme dan esensialisme. Apa tuh? Ada nih, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pembelajaran yang pokok. Ini dari subjek centered, atau perbedaannya ialah perennialisme menemukan keabadian teori kehikmatan, yakni yang pertama, kan ada 3 ya. Yang pertama nih, pengetahuan yang benar atau truth. Yang kedua yaitu keindahan atau beauty. Yang ketiga adalah kecintaan kepada kebaikan, yakni goodness ya. Oleh karena itu dinamakan perennialisme karena kurikulum berisi materi yang konsisten atau perennial. Prinsip pendidikan antara lain, yang pertama, konsep pendidikan itu bersifat abadi karena hakikat manusia tidak pernah berubah. Yang kedua, inti pendidikan haruslah mengembang kekhususan makhluk manusia yang unik, yakni kemampuan berpikir. Ada juga tujuan pembelajaran ialah mengenai kebenaran abadi dan universal. Ada juga pendidikan merupakan persiapan sebagai kehidupan sebenarnya. Ada juga kebenaran abadi, itu diajarkan melalui pelajaran-pelajaran dasar atau basic subject. Nah, yang ketiga ada juga pragmatisme dan progresivisme. Salah penyebutan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional.
Progresivisme yaitu merupakan perubahan. Untuk maju, manusia akan mengalami perkembangan apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemikiran progresivisme atau gerakan pendidikan progresif, mengembangkan teori pendidikan yang mendasarkan dari beberapa prinsip, antara lain yang pertama, anak harus bebas dan untuk berkembang secara wajar. Yang kedua, ada juga pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang minat belajar. Yang ketiga, guru harus menjadi seorang peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. Yang keempat, ada juga sekolah progresif harus merupakan sebuah laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis. Apa itu pedagogis? Ada juga jadi pedagogis dan juga eksperimentasi. Nah, kita balik ke nomor 1 nih ya, tapi beda materi gitu. Ada di sini rekonstruksionisme. Apa itu rekonstruksionisme? Di sini ada penjelasannya nih, yakni adalah suatu kelanjutan yang logis dari berpikir progresif dalam pendidikan individu. Tidak hanya belajar tentang pengamalan dan pengalaman. Jadi pengalaman, yang kedua pengalaman, yang ketiga juga tetap pengalaman. Ada juga rekonstruksi. Ada juga kemasyarakatan masa kini di sekolah. Tapi seharusnya memelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan, dan dalam pengertian lain rekonstruksi adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat atau landasan sosiologis ya. Ada juga manusia yang hidup berkelompok, suatu yang terjadi dengan yang lain hanya karena hewan. Hanya sama halnya dengan hewan. Tetapi pengelompokan pada manusia lebih rumit daripada hewan. Ada juga art dan hidup berkelompok pada hewan memiliki ciri pembagian pada anggotanya. Terus ada juga ketergantungan pada anggota. Ada juga yang ketiga, ada kerjasama anggota. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Yang gak kalah penting, adanya diskriminasi. Apa itu? Tentang individu satu dengan yang lain dalam kelompok. Ada juga pengertian tentang landasan sosiologi, di mana suatu proses interaksi atau dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri sehingga melahirkan cabang-cabang sosiologi, antara lain sosiologi pendidikan dan ruang lingkup yang dipelajari. Antara lain ada hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Ada juga hubungan sistem pendidikan, proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan lain. Ada juga fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan merupakan kebudayaan. Ada juga hubungan antar kelas sosial. Ada juga fungsional pendidikan formal yang mencakup hubungan dengan ras, kebudayaan, dan kelompok. Ada juga kelompok dalam masyarakat, hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi yang pertama, sifat kebudayaan dalam sekolah yang harus dan berbeda dengan budaya di luar sekolah. Yang kedua,
pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. Ada juga pengaruh sekolah pada perilaku anggota yang mempelajari. Pertama, peranan sosial guru. Yang kedua, sikap kepribadian guru. Yang ketiga, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku atau tingkah laku siswa. Yang keempat, ada fungsi sosial sekolah pada sosialisasi anak-anak. Dan adapun sekolah dalam komunikasi mempelajari pola interaksi adalah sekolah dalam komunitasnya yang meliputi pelukisan komunikasi sekolah. Terus ada seperti tambahkan dalam perorganisasi gitu tuh sekolah. Ada juga analisis yang tampak pada kaum sosial tak terpelajar. Ada juga hubungan antara sekolah dan komunikasi dalam fungsi pendidikan. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor demografi atau ekologi dalam organisasi sekolah. Dalam keempat bidang yang di atas tadi yang saya bacakan dipelajari untuk memahami pendidikan dalam masyarakat menurut Wayan Ardan. Wayan Ardan ya. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas ya. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama antara lain adanya interaksi antar warganya. Ada juga pola tingkah laku yang diatur adat istiadat. Ada juga hukum dan normal yang berlaku. Ada juga adanya rasa identitas yang mengikat pada warganya. Di sini ada juga landasan kultural. Apa itu landasan kultural? Landasan kultural adalah sebuah kebudayaan dan pendidikan mempunyai kebudayaan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Pengertian tentang landasan kultural. Landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dalam karya manusia beserta hasil budi dari karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan dan dalam belajar arti luas dapat berwujud ideal seperti ide, gagasan, nilai dan sebagainya. Ada juga kegiatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Ada juga fisik, yakni benda hasil karya manusia. Ada juga seperti yang dikemukakan Sisdiknas, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan akan kaya kebudayaan dan keberadaan semua itu semakin kukuh. Oleh karena itu, kebudayaan nasional harusnya dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis seiring dengan semakin kukuhnya Indonesia sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, yakni landasan psikologis. Ada juga pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia khusus tentang proses perkembangan dan proses belajar
Pengertian landasan psikologis, pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologis menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Terima kasih karena telah mendengarkan saya membaca materi dari makalah saya yang sebelumnya tentang materi tentang landasan pendidikan yang berjudul dengan filsafat apa nih? Tentang filsafat pemahaman idealisme. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, walaupun pasti banyak sekali kurangnya. Karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.